Asyhadu. Sepertinya sahabat-sahabat, ini ada satu kekuatan dahsyat yang melindungi Akang ini. Jadi saya sengaja mendatangi beliau karena ingin menyadarkan beliau, sahabat-sahabat. Saya diminta tolong oleh ayahandanya. Katanya pemuda ini sudah frustasi. Setiap pulang sama istrinya dimarahi terus. Jadi kita ingin menyelamatkannya karena beliau ini ingin melakukan pemujaan, sahabat-sahabat. Tetapi saya belum bisa menembus karena ada kekuatan hitam yang menyelimuti pertapaannya. Jadi kalau misalkan beliau ini bertapa untuk niat baik-baik, mungkin saya tidak akan mengganggunya. Tetapi pertapaannya ini untuk memuja iblis, sahabat-sahabat. Dan saya dimintai tolong juga oleh ayahnya. Jadi saya memiliki hak untuk menyadarkan beliau, saling mengingatkan. Mungkin jika dari bawah saya bisa membuka perisainya, sahabat-sahabat, dan kita akan mencoba menyadarkannya secara baik-baik tanpa ada pertengkaran. Mudah-mudahan tidak ada kekuatan jahat yang mencoba untuk melindunginya dan menyerang saya. Bismillah. Doakan kita, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa kamu? Siapa? Saya Bung Sukawangi. Dari mana kamu? Saya dimintai tolong oleh ayah bapak. Pantas sekarang kau datang ke sini. Ya. Kau jangan ganggu ritual saya. Katanya, kata ayahnya, bapak ini nekat melakukan ritual untuk menikah dengan jin. Ya. Dengan Ratu Siluman Ular, katanya. Astagfirullah. Kau jangan ganggu saya. Udah sana kamu pergi. Buat apa kamu ganggu saya? Saya ingin menyadarkan bapak, mengajak bapak kembali ke jalan yang benar. Tidak boleh lanjutkan ritual-ritual sesat pesugihan seperti ini, Pak. Untuk apa? Menjadi orang biasa saya sangat terlalu sakit. Saya pengen menikahi jin. Gak mau saya menikahi orang. Kenapa, Pak? Karena saya sudah terlanjur sakit. Saya sudah banyak makan hati. Sudah. Kita ngobrol baik-baik saja. Kita ngobrol, ayo. Kita duduk saja. Ngobrol di sini baik-baik, ayo. Tidak boleh di atas batu ini. Karena batu ini membawa pengaruh buruk. Jika menyentuh batu ini, bapak bisa tersesat. Ayo, duduk. Kita bicara dulu. Biar jelas semuanya. Terus bicara apa lagi? Saya sudah mentok. Biar jelas semuanya, Pak. Yang jelas yang seperti apa? Sambil ngerokok. Ayo, udah. Hentikan ritualnya. Sok, gimana? Ceritakan dari awal dan sampai bapak nekat melakukan hal seperti ini. Kenapa, Pak? Saya sudah sakit hati sama istri saya. Perjuangan saya, usaha saya, gak pernah dihargain sedikit pun sama dia. Saya sudah beberapa kali menikah. Terus gak ada yang benar istri saya. Selalu nyakitin saya. Apakah memang harus
Apakah harus saya nikah dengan jin? Gak boleh dengan manusia. Saya ingin membalaskan dendam saya semua sama mereka. Yang sabar. Sebenarnya saya nekat. Saya nekat tepat di sini. Iya. Berarti benar. Ayahnya bapak juga bilang seperti itu. Jadi gara-garanya setiap hari bapak setiap pulang ngebeca katanya selalu dimarahi oleh istri bapak. Iya. Karena gak bawa uang, sering kekurangan. Setiap hari pernah dihargain saya. dimarahin. Tidur selalu di kursi terus katanya. Sampai bapak nekat seperti ini karena sakit hati. Apa benar itu, Pak? Betul. Sakit hati banget saya. Kenapa Kalau bapak sudah nekat begini. seperti ini, Pak? Udah biar tenang, bapak sambil ngerokok. Ini di sini mulai hujan, Pak. Ayo ke rumah Baik. Simbah. Oh, di sini rumah simbahnya? Iya. Nah, Oh, Bapak ini dari mana? jadi juru kuncinya Iya. ini tuh. Oh, ini ya. Di sini aja lah. Gak apa-apa. Karena kalau misalkan ini mah apa? Ke rumah mah? Ini aja di sini. Oh iya boleh, ayo tuh. Duh, enak ya rumahnya. Oh luar biasa sekali. Ini adalah tempat. Sebentar saya ambil air dulu. Air. Bawa air. Kemana? Kamar mandi sih deketin aja. Saya bingung harus ngapain. Saya juga bingung, Pak. Kamu bingung kenapa? Saya tuh pegel pengen duduk tapi Ya udah, tempat duduk. duduk di situ aja. Nggak usah Bapak aja. Saya mau bercanda. Biar Bapak gak tegang, jadi saya bercanda. Oh, Makanya kelarin merokok. Terus diajak bercanda, jadi biar gimana ya? Bapak tuh lupa akan ritual-ritual saat Bapak. Wah aja palah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. harusnya sampean nggak boleh selamatin saya. Kenapa? Karena saya nggak bakalan apa-apa. Lah, Saya akan berdampingan hidup bersama makhluk halus. tidak, Pak. Itu ada efeknya loh, Pak. Efek gimana? Nggak ada. Kayak. Ada efek buruknya. Kalau orang sudah sakit hati pasti gitu. Gak boleh. Harusnya, oh ya, bentar. Harusnya Bapak itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah capek. Menjadi orang sadar itu sudah capek. Jadi orang normal sudah capek saya. Alhamdulillah. Selain dari itu saya juga pengen kaya. Saya hanyalah seorang tukang beca. Ya memang penghasilan saya tuh nggak seberapa besar. Tapi tolonglah hargain sedikit usaha saya. Kenapa? Ya karena sikap seperti itu membuat saya itu menjadi sikap saya itu harus menjadi jahat sepertinya. Saya mengerti perasaan Bapak. Membuat orang lain itu harus menjadi jahat atau gimana? Itu saya nggak ngerti. Harusnya lebih paham ya. Iya. Justru harusnya seorang istri itu bisa mendukung, bisa mensupport agar suaminya bangkit, bukan malah setiap hari marah-marah. Itu. Nah, buat para istri-istri di rumah, jika suaminya sedang terpuruk, ayolah support, dukung agar bangkit, ajak istiqomah dalam beribadah agar tidak seperti ini, yang pada akhirnya malah sesat. Karena pada dasarnya juga saya pernah mengaji. Saya pernah mengaji. Saya tidak sembarangan menikah juga. Tahu aturan, tahu apa. Tapi kenapa pendamping hidup saya itu suka marah-marah kalau saya pulang nggak bawa uang.
Sudah Pak. Padahal Sekarang Bapak lebih baik batalkan ya rencana Bapak untuk melakukan pesugihan. tidak akan saya batalkan. Saya akan terus. Saya akan berusaha untuk Tapi menjadi apapun yang kaya. terjadi saya pengen akan balas membatalkannya. dendam. Tapi saya pengen balas dendam. Balas dendam itu tidak baik Pak. Tidak boleh. Ya. Terus Tidak boleh balas dendam. saya harus gimana lagi? Saya udah habis pikir ini. Bapak kembalilah ke jalan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Berpasrah. Ya. Bertobatlah. Insya Allah hati akan tenang. Nanti juga orang yang zalim kepada kita akan kena karmanya sendiri. Tidak perlu kita balas, tidak perlu kita dendam-dendam, gak perlu. Tapi Kita tetap fokus saja terhadap pribadi, Pak. sakit di dada ini gak bakalan hilang. Astaga. Dendam saya karena perkataannya, karena sikapnya terhadap saya. Kalau saya nurutin hawa nafsu, udah saya bunuh tuh istri saya. Astaga. Tapi dengan Bapak melakukan ritual sesat ini, sama Bapak juga mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu setan. Saya pengen menyiksa dia dengan secara perlahan. Tidak boleh. Istighfar. Tidak boleh. Tidak boleh. Dendam itu tidak baik. Apakah saya harus kaya dulu baru dia mau sama saya, baru dia baik sama saya? Kenapa Bapak tidak minta sama Allah saja? Mintalah sama Allah. Allah itu yang memberi segalanya, Pak, yang mempunyai segalanya. Astagfirullah. Sepertinya itu jin-jin peliharaannya si mbahnya ya. Iya. Sepertinya jin-jin tersebut tahu kedatangan saya ingin menyadarkan Bapak. Iya. Padahal simbahnya lagi gak ada ya. Nggak ada simbahnya. Coba kalau ada, tadi saya pengen ketemu tadinya. Mereka marah. Mereka marah. Kalau misalkan saya nggak jadi nikah sama jin, nyawa saya akan direnggut sama dia. Tidak Pak, insya Allah saya akan membantu semuanya. Sampai urusan Bapak selesai. Asal Bapak kembali ke jalan Allah. Mintalah sama Allah. Insya Allah akan dikabulkan. Melebihi apapun Pak. Hati-hati Guru. Tapi kalau gitu, saya akan berhenti. Saya akan kembali bertobat. Alhamdulillah. Tapi gimana dengan nyawa saya sekarang? Insya Allah tidak akan apa-apa. Saya akan mendampingi Bapak sampai Bapak selesai semuanya. Saya akan putuskan perjanjian dengan para sulman-sulman itu. Apakah sampai yang bisa menanganinya? Insya Allah, dengan izin Allah, saya akan membantunya. Ya. Ya udah. Sekarang Bapak bertobat. Dan sekarang Bapak ikut saya karena ayahanda Bapak sedang berada di mobil. Di mana ayah? Di jalan, dia punya jalan di sebelah sana. Di mobil saya. Beliau itu tidak mau ikut karena apa? Pasti akan menangis katanya. Melihat anaknya seperti ini. Saya terpuruk. Beliau gak kuat, Pak. Coba Bapak pikirkan. Karena saya terpuruk. Ayah Bapak sampai menangis-nangis sampai gak kuat mau ikut ke sini juga. Gak kuat, gak akan tega katanya ngelihat seorang anaknya lagi menyembah iblis. Gak kuat, Pak. Insya Allah nanti saya akan coba carikan modal untuk Bapak membuka usaha. Bapak bisa membuka ruko atau Bapak bisa berdagang dan sebagainya. Yang penting Bapak memiliki usaha pribadi, memiliki penghasilan yang cukup. Iya. Ya, Iya. insya Allah akan berkah ketika diberi oleh ibadah. Daripada Bapak menuju iblis, lebih baik Bapak bangun malam, dirikan sholat tahajud, ya, sholat duha, sholat sunnahnya. Tiap hari, tiap waktu, sholat wajibnya juga harus tepat waktu ya. Apa sakit hati saya akan terobati. Insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Dendam sebesar apapun ketika kita berpasrah pada Allah, Allah akan hilangkan dendam itu
dan akan menumbuhkan rasa-rasa cinta di dalam hati, rasa sayang, rasa damai. Insya Allah, bismillah, tidak ada yang tidak mungkin, dan rezeki pun akan datang sendiri. Berkah juga kalau datangnya dari Allah ya. Insya Allah kalau untuk modal nanti saya akan bantu carikan, nanti Bapak juga bisa buka usaha sendirilah ya, yang penghasilannya cukup. Alhamdulillah. Ayo atuh Pak, ini keburu sore soalnya di daerah sini jauh. Kesurupan. Kamu jangan ganggu saya. Bukannya istighfar dari tadi. Kamu jangan ganggu saya. Astaga. Kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pergi. Biarkan orang ini menjadi suamiku. Astagfirullahaladzim. Harusnya Anda yang pergi. Jangan ganggu umat manusia. Ayolah. Karena umat manusia pun tidak mengganggu Anda. Biarkan orang ini aku bawa. Tidak boleh ya. Bangsa kita beda. Kamu ini dari mana? Saya dari Pajajaran. Astagfirullah. Kamu jangan mengganggu ritualnya. Biarkan ini menjadi milik saya. Allahu Akbar. Makanya Pak, istighfar. Istighfar. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Astagfirullah. Saya bilang juga apa, kita harus cepat-cepat pergi di sini. Ya, ayo. Motornya bantu.